barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyambung kaji kita di Masjid Mus'ab bin Umair melalui syarh kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya karena masih diberikan kesempatan untuk menimba kebaikan. Mudah-mudahan syukur kita berbuah kebaikan demi kebaikan, nikmat-nikmat yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT,
salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita ikuti dengan baik. Kita berjalan di atas jalan yang telah beliau bentangkan dengan seterang-terangnya, baik dalam masalah akidah ataupun masalah ibadah serta muamalah dan akhlak dan adab. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, masih dalam babu wa kana Allahu sami'an basira. Bab Allah maha mendengar, maha melihat. Artinya di antara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya, bahwa yang wajib kita yakini Allah maha mendengar dan maha melihat dengan sempurna. Tidak ada yang tidak didengar olehnya dan tidak ada yang tidak terlihat olehnya. Dan meyakini ini membuat seseorang selalu mawas diri, muraqabatullah. Seperti kata Ibrahim bin Adham ketika diminta nasihat oleh seseorang, bagaimana saya bisa meninggalkan maksiat kepadanya. Kata Ibrahim Adham, kamu jaga 5 perkara. Pertama, coba kamu bermaksiat tapi tak makan rezeki darinya. Oh, tidak bisa rujunya. Ya, rezeki semua dari Allah. Nah, kalau itu yang kedua, coba maksiat di hadapan maksiat kepada Allah, tapi jangan tinggal di bumi yang Dia ciptakan atau di tempat yang diciptakan. Lo para pun tadi dah. Jadi ya, nak ke mana pergi? Semuanya ciptaannya. Hati salisa yang ketiga. Yang ketiga, coba cari tempat yang tidak terlihat olehnya. Citompe, tidak nampak dia Allah, tak ada maksiatlah situ. Yang tidak bisa juga. Yang keempat, ketika nak mati, minta nanci ke malaikat maut. Anci lupa, dia nolun siap mati nak taubat dulu. Lebih bisa? Nak jurung. Anang kalimo ketika di akhirat iswa nak diumbar nek malaikat Zabaniyah ke dalam neraka, aco lawan mereka. Hanya cuba-cuba dokek dennya. Lebih bisa? Atau tidak bisa? Ajar juga maksiat. Salah satu yang saya berkata adalah Allah mengetahui, melihat, menguasai, mendengar, dan tak satu pun yang luput daripadanya. Maka mengimani seperti ini, makanya beriman pada asma dan sifat Allah bukan menghafal nama-nama kosong, tidak, tapi mengandung makna yang membuat haluan hidup kita ini terarah, yang membuat gerak-gerik kita teratur, sehingga kita tidak ingin dilihat dan tidak ingin diperdengar kecuali dalam keadaan taat dan mau mendengar. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis yang ke-16 dalam bab ini, haddatsana Sulaiman ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb, itu Sulaiman ibn Harb ibn Muslim Al-Washihi. Qala hadatsana Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami hadis ini Hammad ibn Zaid, itu Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri, ibn Dirham Al-Basri, an Ayyub, dari Ayyub, itu Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani Al-Basri. Ini semuanya thiqat, dan Ayyub khususnya adalah thiqatun abidun zahid. An Abi Uthman, dari Abu Uthman
Abu Utsman namanya Abdurrahman ibn Mul atau ibn Mal atau ibn Mil An-Nahdi. Beliau salah satu dari Al-Mukhadramin, yaitu hampir jadi sahabat Nabi. Dia sudah berangkat dari Kufah sana menuju Madinah untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan berbulan-bulan itu, namun ketika hampir sampai di Madinah, sekira 3 hari lagi, tiba-tiba dapat berita Nabi sudah meninggal. Akhirnya beliau tidak mendapatkan manqabah, yaitu fadilat menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun sudah masuk Islam di zaman Nabi, tapi belum sempat melihat Nabi alaihi salatu wassalam, maka disebut dengan Al-Mukhadramin. Al-Mukhadram artinya orang yang masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau bertemu jadi sahabat, tapi kalau tidak bertemu jadi tabi'in. Tentu beda levelnya sahabat dengan tabi'in. Dia juga dikenal dengan Zahid, ahli zuhud, an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Ash'ari, masyhur Abdullah ibn Qais Abu Musa Al-Ash'ari, ma'ruf dengan kunyahnya Abu Musa. Qal kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan musafir. Faqulna idza alawna kabbarna. Kami bila sedang berada di ketinggian, kami bertakbir. Faqala arbi'u ala anfusikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan mereka, arbi'u ala anfusikum, yani khaffifu ala anfusikum, jangan terlalu keras. Mereka bertakbir keras sekali. Jadi Nabi jangan terlalu keras, karena Nabi sebutkan alasannya, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena yang kalian seru itu bukanlah yang peka dan tidak pula yang tidak ada. Artinya bukan yang tidak hadir, bukan ghaiban, tapi hadir bersama kalian. Jadi dia mendengar dan hadir. Tad'una sami'an basira. Kalian berdoa berdoa kepada yang maha mendengar dan maha melihat, qariban dan dekat. Thumma ata alayya. Kemudian Nabi datang kepadaku, wa ana aqulu fi nafsi, saya membaca dalam diriku, tidak dikeraskan suara, la haula wala quwwata illa billah. Jadi Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Ash'ari membaca dalam hatinya kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada upaya. Artinya tidak bisa merubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, dan tidak pula punya kuasa terhadap sesuatu illa billah, kecuali dengan kekuasaan yang Allah berikan atau Allah kehendaki. Nah, faqala Nabi SAW berkata, ya Abdullah ibn Qaisin, wahai Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwwata illa billah. Katakanlah la haula wala quwwata illa billah, persis yang dia baca dalam dirinya tadi. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena sesungguhnya ia adalah kanzun. Apa makna kanzun itu ya? Gudang ya, perbendaharaan di antara perbendaharaan surga. Au qala ala adulluka
bihi. Atau dia katakan, mau tidak kamu saya tunjukkan ala kanzin min kunuzil jannah, yaitu tentang gudang perbendaharaan surga. Lalu katakan, la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral kiram, hadis ini tunjukannya kepada bab wa kana Allahu sami'an basira, Allah Maha mendengar, Maha melihat, adalah pada perkataannya tad'una sami'an basira. Kalian berdoa menyeru yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi tidak perlu berteriak, tidak perlu berteriak, karena sahabat semangat waktu itu, yaitu ketika mendaki mereka bertakbir keras-keras, dan ketika mereka menurun mereka bertasbih. Berkata Muhallab ketika menafsirkan kenapa ketika berada di ketinggian mereka bertakbir, atau disunahkan oleh Nabi SAW bertakbir. Karena biasanya di atas ketinggian kita merasa di puncak, maka Allah kan di atas segala sesuatu. Makhluk Allah yang paling tinggi, udah lupa lagi kaji. Makhluk Allah yang paling tinggi arsy, karena arsy itu di atas langit ketujuh lagi. Kecuali antum yang tidak tahu alamat arsy. Ya, ada yang tidak tahu alamat arsy, urusan dia tidak tahu. Orang tidak tahu kan tidak berilmu dia. Kalau kita dikasih tahu oleh sang pemiliknya, orang itu tidak mau dikasih tahu dan tidak mau tahu. Dikatakannya arsy alamat dikatakannya arsy itu alamat palsu. Allah aja dikatakannya palsu, bagaimana lagi kita nak meyakinkan orang seperti itu? Allah dan Rasul yang mengatakan, dia katakan itu palsu. Lalu dia ambil memang riwayat palsu dari Ali bin Abi Thalib, Allah mawjudun bila makan. Yang sahih dipalsukannya, yang palsu disahkannya. Kalau begini ilmunya orang tak apa dipegang. Yang sahih dianggap palsu, yang palsu dianggap sahih. Dia lebih percaya pada perkataan palsu disebutkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allah mawjudun bila makan, daripada perkataan Allah dan Rasul bahwa Allah di atas arsy. Tuh bapak coror. Kalau banyak awak mau nggak boleh dia jauh. Jadi tidak boleh dikuin. Iya bang asli sobek palsu dan palsu sobek asli. Itu jadi apa? Jadi tapi tidak boleh dikuin. Nah, disabun tidak cair. Padahal yang mengatakan Allah itu di atas adalah yang pernah ke atas, dan yang memang tinggal di atas, dan yang memiliki segala yang di atas. Yang pernah ke atas siapa? Rasulullah SAW. Yang memang aslinya di atas, lalu turun ke bawah, naik lagi ke atas. Yang ngasih tahu malaikat Jibril. Kemudian yang maha memiliki segala yang di atas dan yang segala yang di bawah siapa? Allah. Nah, orang-orang atas semua mengatakan Allah di atas. Tiba-tiba ada sebagian orang di bawah ini tidak pernah pergi ke atas, tiba-tiba mengingkari Allah di atas. Itu bisa temor. Ibarat penelitian, tidak ada bukti fisik lah. Tidak ada bukti fisik. Jadinya, nah wadinya gambar, tidak. Warnanya bosku katanya, tidak. Kecuali lapannya kulilang katanya, tidak bos. Allah Taala ada tirang ninya, tidak bos Allah dia
Taklah di atas ayah cayoknya, tapi kalau ini cito bawahnya main kotoko bisa waktu bisa salah. Tapi ketika ditunjuk oleh Allah Ta'ala maksudnya di atas, berarti pasti salah punya nang pasti salah. Allah musta'an. Jadi ketika berkata Imam Al-Muhallab, seorang ahli lughah, ketika menyebutkan ketika di atas ketinggian lalu bertakbir untuk menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lebih tinggi daripada ini semua, karena Allah di antara sifatnya adalah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, istisyaru li kibriya'illahi azza wa jalla wa indama yaqa'u alaihi al-'ainu min 'azimi khalqillah wa ta'ala akbaru min kulli syai'. Sebab ketika kita berada di atas, seolah kita berada yang tertinggi ini, maka kita hadirkan Allah lebih tinggi dari segala sesuatu. Ketika kita menyebutkan bahwa arsy Allah adalah makhluk terbesar, tetapi Allah lebih besar. Lo tidak masuk di akal lo nonton sumber akal. Iya, tidak lo mungkin aras lebih kenek bodoh. Tidak mungkin aras lebih kenek bodoh. Allahnya. Iya, nya. Nya dibayangkan dia kurisi. Dibayangkan kurisi. Nanti ya. Dikiaskanlah Allah ke raja-raja yang duduk di atas singgah sana. Kalau kita tidak, nak godang nak kenek, yang jolly Allah lebih besar dari segalanya. Lebih dalil tuan-tuan jawab Allah lebih besar dari segalanya. Ini lebih dalil. Atau main kotoko jo? Hah? Atau main kotoko jo? Subhanallah. Tapi kan ahli sunnah cayo ke sunnah tak? Ini kau ada ahli sunnah tak cayo ke sunnah. Hadis tu huwa ahad namanya, tak pakai ironinya. Tu cayo nomor. Hah? Hadis ahad tak pakai ironinya. Berarti ayo cayonya ke hadis? Tak cayo. Kalau tak cayo boleh cara. Hadis mutawatir bongkainya, tak itu makna artinya. Di bonon mutawatir, tak jote more era. Di bonon ahad apa lagi? Pada hadis sahih. Itu bisa buat di bon yang cerita lah. Hah? Karena isa bora boka tindak jauh boka bawah. Hah? Si gawi je. Tahu cara no? Di bono kate ndak amu. Bapak cara. Nah, jadi, hah? Dia dibu. Dia dibu. Ya, tunjukkannya yang mengatakan Allah Maha Tinggi dia sendiri. Yang mengatakan Allah Maha Tinggi adalah Jibril yang juga pergi ke atas. Yang Nabi juga menerima berita dari atas. Semuanya mengatakan seperti itu. Bahkan tunjuk uang namanya obui. Allah tidak mungkin bertempat itu di atas. Tunjuk ke mana? Tetap kata juga. Coba tengok. Sodo, cak wang Arab, cak wang. Kalau pernah tengok Arab, tengok video ayat tengok dan tengoknya. Itu aju Arab dan menyabui Allah tidak bertempat dong, tidak di hatinya lah. Tapi ketika nyabui Allah Ta'ala tetap juga otomatis. Moto kate, oti kate, tangan kate, utak. Nah itu salahnya. Utak amur nemo. Nah, kadang-kadang muncul sekali temo aja deh. Sudah takdir yang di atas dalam segala bahasa loh. Ya, tetapnya nyawi takdir yang di atas. Tapi mau ngaji tauhid ni ndak cayo. Bocong ayat ndak jauh. Bocor bukan ayat yang salah. Di pikirannya banyak sampah. Sampah ilmu kelam.
sehingga lebih percaya pada kaidah-kaidah daripada Al-Quran dan hadis-hadis. Taib, enggak, kami cayonya, cuman makna ndak itu, dia ndak cayo, itu dia makna lain. Kan ya? Kan dia ndak cayo, dia makna lah. Kok cayo temo langsung kan? Kok cayo kan langsung temo? Wih, kok dan sawit misalnya aja neko mah. Kalau tuan-tuan cayo, maksudnya ikut kan wak pegodang menjadi 50 kali 50. Mana cayo, sami'na. Wah, kan aman nah. Mana tidur menu sanggup tahu ustaz lo terbayu ini. Enggak cayo. Kan ya? Kan ya? Itu model. Kalau itu tuan-tuan cayo, dapat dia nyemah kuat, banyak kuasa kan ya? Apalagi Allah Ta'ala. Jalannya Rasul yang beritahu tidak pernah berduto pakai bahasa apa? Bahasa Arab asli. Tapi ketika tidak cayo, c makna lain. Maka si ustaz tidak masaji awal ikoro dan masaji si tannya. Sudah itu tidak ada sudah. Tidak cayo tadi. Tapi kalau orang percaya tidak yakin apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul karena mutlak benar. Maka mereka tidak cari makna lain. Tapi ketika cari makna lain, tentunya dah cayo. Pokoknya punya cayo. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kemudian beliau mengatakan ketika wat tasbih fil amakinil munkhafidhah, ketika bertasbih di tempat-tempat yang rendah, kan ketika di tempat yang lurah kita disunahkan membaca subhanallah. Nah, beliau menafsirkan istisyarun bitanzihi ta'ala an sifatis safal wal inkhifad, yaitu untuk melahirkan rasa menyucikan Allah dari tempat-tempat rendah, dari tempat-tempat yang rendah, karena Allah memang tinggi. Maka diucapkanlah kalimat subhanallah, maha suci Allah dari tempat yang rendah ini, karena dia ada di tinggi, dia maha tinggi. Itu menurut Imam Al-Muhallab, salah seorang ulama lughah. Taib. Kemudian faqulna idza alawna kabarna, ketika kami berada di ketinggian kami bertakbir. Subhanallah. Inilah modelnya para sahabat itu dapat ilmu langsung diamalkan. Awak lepana buat macam itu ya. Selalu pun tahu je. Ilahnya Pak. Asyik lupa kodok. Apalagi kalau nak terlolok. Ketika keluar baca subhanallah lupa juga. Kan ya? Istisyar. Nah, mereka enggak. Bahkan mereka meninggikan suaranya supaya diikuti oleh yang lain. Tapi Nabi SAW melarang itu. Ya, padahal di tempat terbuka. Apalagi di tempat-tempat yang seperti rumah-rumah Allah ini. Jadi kan aneh bin ajaib, sebagian orang tidak terganggunya dengan meninggikan suara ketika berzikir, ketika berzikir selesai salat. Dia haji nangi terganggunya kan ya. Kadang-kadang selesai salam kedua lah badi aku belakang anak siapa tadinya, asal anak Pak Imam. Ustaz sampai itu terganggu deh. Apa sebab? Karena nafsu. Sesuai dengan hawa, mesti terganggu. Orang sedang salat, ada yang masalahnya lebih parahnya, kadang qomatnya cepat, salatnya kilat, kemudian zikirnya suara kuat. Nya qomat capek, mesti banyak yang terlambat, kan ya? Tambah salat pendek, banyak yang tinggi. Hanya
Mula kalau waktu ketika salat tu lady sikonya apanya siko, tapi setelah selesai salat boleh. Bawa betul kau mereka muncul lagi. Kan ya? Hah? Nak lejo le je. Nya nak maju. Nya memang kadang-kadang perlu lo dia ni turu pada salat tu gini. Perlu le itu pada nan salat. Makanya kadang-kadang ketika ada yang dah hafalan tu nyong dia mau zikir karenya. Syarat jadi imam harus pandai zikir kare. Ndak hafal Al-Quran tu nyong dia. Fulan hafal berapa padang? 25-nya. Bisa zikir kare. Ayat yang ndak biasa ro apanya. Kau apa hafalannya ya? Juz 30-nya kan? Juz 30. Mau zikir kare ala biasa di kampung dia paknya. Kau lulus. Nan zikir kare nan lulus. Seolah-olah Nabi mengatakan seperti itu. Kan Nabi bilang yang jadi imam yang zikir. Ya umnas ajharuhum zikran. Yang menjadi imam itu yang paling kare zikirnya gitu ya. Nabi bilang yang jadi imam aqra'uhum li kitabillah. Yang paling kare. Bukan yang paling kare. Salah baca. Jadi ada yang baca Nabi bilang yang paling qari, tak baca yang paling kare. Kene selisun, kene bezo. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi arbi'u ala anfusikum. Yani arfiqu atau urfuqu bi anfusikum. Artinya jangan kalian berlebihan terhadap diri kalian. Apa sebab? Fa innakum la tad'una asam. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Nabi menafikan sifat tuli dari Allah karena dia punya sifat sama', mendengar. Wala ghaiban, dan tidak pula kepada yang ghaib. Ghaib di sini maknanya lawan hadir. Tapi dia selalu hadir bersama kalian, bukan makna gaib ya. Kalau gaib Allah memang enggak gaib, tapi dia selalu hadir menyertai kita. Tad'una sami'an basira. Kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan yang maha melihat. Jadi karena dia mendengar, bahkan langkah semut hitam di tengah pekatnya kegelapan malam, di atas batu walam yang licin dan hitam, itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak lah buat mikir langkah samut itu kanangnya dia terdengar enggak. Kemudian Allah la takhtalitu alaihi al-aswat. Allah tidak akan bercampur baginya suara. Ini kan bil munasabah. Ketika manusia tidak mempercayai apa yang disebutkan Allah dan Rasul tentang dirinya, tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kadang-kadang mengukur Allah dengan ukuran manusia. Contoh tadi, Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Atau ini Allah turun Allah Ta'ala. Sepertiga malam Tokyo tidak sama dengan sepertiga malam Jakarta. Jadi gilo dia itu Allah Ta'ala turun naik. Fahamnya? Nyo songko dia Allah Ta'ala contoh awak. Kalau gitu nanti tidak je akan percaya udah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inni qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini atau qismaini. Saya membagi salat itu dengan hambaku dua bagian. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Iza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pakai keedah tadi, gilo tu naik jalan kosong aras, kini gilo menjauh itu dia Allah Ta'ala. Bahwa miliar mulut yang sedang membaca. Itu tapi simben ya, no?
kalau pakai keadaan. Orang-orang yang mengingkari berita dari Allah dan Rasul, kalau gitu, mana kaya kaci mendongon itu menjauh itu atau turun ke langit pertama. Mana saya bui Allah Ta'ala kaci itu? Mendamu itu. Akhirnya tidak jicayo ekor. Itu parahnya menolak wahyu dari Allah dan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Di kampung awak kaju bapu sebanyak orang dosa sama membaca roh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hah? Tu saya bila Ta'ala ada roh? Dah. Tidak sedikit pun menyibukkan Allah Ta'ala. La takhtalitu alaihi al-aswat. Tidak akan bercampur suara Dasman dengan suara Usman. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Walaupun sama-sama membaca, sebagaimana tidak berpengaruh bagi Allah sepertiga Tokyo dengan sepertiga Jakarta dengan sepertiga Los. Pandainya Bu Angeles ini. Kecil Los Angeles ni juga lah. Memanglah bahasa Amerika sih kau sana. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tidak akan berpengaruh. Sebagaimana nanti orang yang tidak yakin dengan itu, tidak percaya nanti kiamat hari Jumat. Apa sebab? Balik kan tadi lihat. Nya Jumat tu, hari Jumat kan siang. Kan ya? Ketika di mana yang paling timur, Tokyo ya. Jepang je ni tak. Negeri matahari terbit kan. Ketika terbit matahari situ, kan pagi tiba-tiba kan. Berarti Amerika alun kiamat lah. Itu bahayanya memakai ukuran yang bukan ukurannya. Paham tak? Jadi ketika mereka mengukur Allah dengan makhluk, itulah hasilnya. Gara-gara ilmu kalam yang terang jadi kalam. Jelas ya? Itu tiada ponik ahli kalam dulu. Makanya para petinggi ahli kalam tu sodo ponik, tidak pernah yakin. Makanya para petingginya seperti Walid Al-Karabisi, di ketika akan mati kumpul anak-anak kumpul aku akan gunakan tentu di kalendernya ya. Adonon ahli pododen ilmu kalam di hati dunia ikon nggak ada orang tu kalau yakin jadi ke ahli adat lain. Kalau gitu dan sebutkan ke kalian tinggian jalan engkau, sebab saya melihat yang terbaik dalam masalah ini adalah tariqatu ahli hadis. Caranya ahli hadis, bukan profesor hadis tidak, tapi ahli hadis yang mengamalkan hadis. Itu nasihat tertinggi ahli kalam. Banyak orang-orang besar juga ilmu kalam seperti Husain Al-Karabisi yang ditahzir oleh Imam Ahmad rahimahullah. Masalahnya nya pakar hadis pula dia maksudnya cuman tidak mengikuti metode ahli hadis dalam beriman. Jadi berapa banyak khususnya di mutaakhirin, bahkan di kalangan sebagian mutaqaddimin yang menyimpang dari jalan as-salaf as-salih. Lalu mereka buat jalan baru dalam beriman sehingga hasilnya keraguan. Jelas ya? Nah, dianya pakar di hadis, hafalnya hadis, tapi tidak mengikuti manhaj ahli hadis. Apa manhaj ahli hadis? Mengamalkan hadis. Berita dibenarkan walaupun tak ada orang. Iya, tak ada orang. Oh, nak azan. Azan tak ada orang. Tapi azan tak ada apa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salah. La haula wala Hayya 'alal falah. quwwata. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar Allah. La ilaha illallah. Wa ana. Allahumma salli ala Muhammad. Salatul Qadar. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tad'una sami'an basira. Kalian berdoa kepada yang Maha mendengar dan Maha melihat. Qariban, dan juga dekat. Nah, ini juga kadang bagi yang terbiasa dengan mengukur Allah dengan kias-kias, ketika dikatakan Allah dekat, dikiranya Allah ada diingkarinya Allah di atas kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Apanya yang dekat? Ditafsirkan oleh Allah sendiri. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi dekat mengabulkan doa hamba yang berdoa langsung kepadanya. Makanya jangan melalui perantara lama nanti.
kadang dipotongnya pula. Nah, jadi langsung. Jadi berdoa kepada Allah lan iza da'ani. Itu makna qarib itu. Jadi qarib pendengarannya, qarib ihatahnya, qarib ilmunya, qarib ijabahnya. Bahkan kalau dimaknai pun dengan qarib zatnya juga tidak masalah. Sebab Allah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, Allah maha besar. Langit di hari kiamat ketujuh lapisnya digulung di tangan kanan Allah. Bumi dalam genggaman Allah. Kalau besarnya seperti ini, dekat tak ke bumi? Dekat tak? Dekat sama kita. Makanya selalu disebut kalau yang dimaksud zat Allah dekat kepada hambanya, bukan hamba yang dekat kepada Allah. Hamba mendekat, tapi Allah maha dekat kepada hambanya, karena memang semuanya dalam genggamannya. Jelas ya? Semua dalam genggaman Allah SWT. Jadi bumi ini hanya kecil sekali dari sekian makhluk-makhluk Allah yang besar. Aisyah, langit berapa lawa ya? Cuba ukur lah. Kalau kau nak bikatil, itu masalahnya. Langit itu luas. Kalau dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud disebutkan dari satu langit ke langit jaraknya hanya lebih kurang 500 tahun perjalanan. Godong kene 500 tahun perjalanan. Seorang hapul gak dia? Nak kata bayang nak jira. Aji ukur orang lamati orang selesai. Jadi nak kata bayang lau ya. Tetapi Allah sebutkan was-samawatu matwiyatun biyamini. Besok ketujuh lapis langit itu dilipat di tangan Allah. Itu kadang Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, mana kadang aras pada langit? Kadang aras lah. Kadang aras. Langit yang 7 lapis itu ya dibanding dengan aras seperti uang logam ditempelkan di perisai seseorang 7 buah. Sekarang itu langit itu dibanding dengan aras. Nak tahu untuk ukuran aras tu? Tak juga kan langit itu kalau mati itu selesai diukur serapi lah. Sudah, gimana besarnya aras? Dalam Al-Quran disebut wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari kiamat itu aras Rabbmu dibawa oleh 8 malaikat. Mak 8 tu kan aku ingat. Tu apa cara kadang pada langit je bumi? Coba yang kan, berapa caranya kadang pada langit? Yang tukang aras 8-nya. Kalau tonton pakai pikiran angtan, kedek dah. Nyebal 8 tukang buahnya. Cuman ada berita bocoran. Bocoran berita tentang kiamat disampaikan Nabi SAW disampaikan. Uzinali an uhaddithakum bimalakin min hamalatil arsh. Diizinkan kepadaku untuk menyebutkan sifat malaikat yang tukang angkat arsh. Innama baina syahmati uzunihi atau uzunaihi ila mankibaihi masafatu masafata 700 sana. Antara daun telinganya dengan bahunya perjalanan 700 tahun perjalanan.
Godang daripada langit tadi dia. Itu bayangkan. Makanya antara berita dengan berita yang lainnya yang ada dalam Al-Quran dan hadis matching semuanya. Bila tidak matching, tahu matchingnya? Sesuai, sanggam, lah, sesuai uwe jo buku. Jadi tidak ada bertentangan. Mosong aras lebih kodang. Itu contoh tukang buah saja, daun telingo sampai bahu, jarak 200 tahun perjalanan. Dokter, no? Tadi cik langit kali kedua, bo 5 cik atau 4 cik. Biko daun telingonya hanya 8 tukang bur. 8 jadi itu. Terbayang kodang dia. Jadi bayang-bayangkanlah. Itu mana letak maksud dia? Tidak urusan awak dah. Kalau sampai lah kan awak mau urus letaknya. Tidak selesai dia awak. No. Tidak kan? Selesai. Sang mengimani itu aja tidak selesai di sebagian. Ini memang berat mengimani ini kecuali yang Allah ringankan yang mengimani. Makanya orang-orang beriman itu amanar rasulu bima'un zila ilim rabbihim mu'minun. Tidak perlu dengan mereka pikir panjang karena Allah dan Rasul yang mengatakan. Maka selalu alasan orang-orang yang tidak beriman itu, yang tidak mau mengimani makna itu, selalu mengatakan kalian tidak kalian guna otak kalian ini kan ya. Lalu Abu Jahal mengingkari Nabi kan dengan otak itu. Tapi Abu Bakar mengimani Nabi dengan imannya. Maka beda antara Abu Bakar metodenya dengan Abu Jahal. Terserah antum nak ikut metode Abu Jahal atau Abu Bakar. Abu Bakar tak masuk akal, tak otak orang sawi dan tak otak buat jahat lah. Yang penting kalau Nabi pasti benar. Dah selesai. Dapatnya gelar Siddiq. Sedangkan Abul Hakam, asalnya Abul Hakam orang cerdas. Nama Abul Hakam tu orang cerdas. Tapi ketika ndak omong dengan Nabi karena percaya pada otak, akhirnya kalau Abu Jahal. Nama Abu Jahal, Abul Hakam asli. Abul Hakam. Nama aslinya Amr ibn Hisham. Saking cerdasnya, saking hebatnya, selalu mengambil keputusan hebat, ya, bahkan iblis saja kalah sama dia. Ya, iblis tak terbayang ide itu dia, terbayang dia. Makanya iblis di malam itu ngaku itu hebat halnya. Memang hebat Abu Jahal itu. Kalau menggunakan akal. Tapi ketika disuruh beriman, tidak bisa beriman. Karena apa? Akalnya menghalangi. Makanya akal kalau tidak diiman menyesatkan. Menyesatkan. Makanya jangan perlu codiak-codiak orang. Tapi jangan bawa kubono. Bawa kubono tak jelok dia, tak jamur lah. Tapi sedang-sedanglah. Nah, gunakan akal, tapi akal itu harus paham posisinya. Wahyu lebih tinggi dari akal. Tidak masuk akal, bukan ayu salah. Akal dulu sedang bermasalah. Malah banyak somak dalam bom, nak masuk wahyu lah. Nah, makanya akal itu harus dibersihkan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Qariban, jadi qariban maknanya adalah bi'ihatatihi wa ijabatihi wa ilmihi. Nah, thumma ata aliyah, kemudian Nabi datang kepadaku, wa ana aqulu bi nafsi, saya mengucapkan dalam diri saya, la haula wala quwata illa billah. Ternyata Allah sebutkan itu. Nabi SAW nasihati dia untuk membaca itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Makanya Abdullah apa namanya? Maka Nabi SAW menasihati dia untuk membaca la haula wala quwwata illa billah. Padahal dia sudah mengatakannya. Nah, ternyata diberikan kepada taufik untuk mengatakan itu, ternyata sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena itu adalah gudang surga. Jadi kalau nak banyak persimpanan kita di surga, banyak-banyak mengucapkan la haula
wala quwwata illa billah. Ini istislam kamil, menyerah sepenuhnya kepada Allah, dan itu yang disukai Allah SWT. Ya, mau menyerah sepenuhnya kepada Allah, menyerah dalam keyakinan, menyerah dalam kedudukan peribadatan, menyerah dalam muamalat dan pergaulan. Semuanya kita harus serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sampai situ, maka menumpuklah gaji kita di surga. Sebab ikut apa yang sudah Allah tetapkan dan SOP yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, munasabah hadis ini adalah masih berkaitan dengan sifat Allah as-sam' wal basar, bahwa semua itu ya karena dia mendengar dan maha melihat, maka jangan terlalu keras ketika berdoa, dan ya jangan ragu bahwa dia sedang melihat kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tak mengantuk, tak tidur, karena dia sempurna, hayyun la yamut, yaitu hidup tak akan mati, Allah SWT. Sehingga dengan demikian maka kita akan senantiasa berusaha dan berupaya selalu berada dalam pandangan Allah, dalam ketaatan kepadanya. Seperti tadi, nak makan rezeki selain rezekinya tidak mungkin, nak tinggal di tempat yang bukan ciptaannya tidak bisa. Kemudian nak cari tempat yang tak terlihat olehnya tidak ada. Ketika ajal datang, minta undur sesaat kepada malaikat maut, saya mau tobat dulu, tak akan diterima. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dilambatkan, tak bisa dimajukan. Nah, yang terakhir, ketika kita harus berhadapan dengan malaikat Zabaniyah, sanada'uz Zabaniyah, ketika dia nak menarik kita atau mencampakkan kita ke dalam neraka, cobalah bawa semua orang yang dulu kita anggap bisa membela kita, bawa itu. Jangan-jangan yang dulu yang kita harap membela kita lebih duluan pula tercebur ke dalam, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka berserah dirilah kepada Allah. Jangan mengharap kepada selainnya. Berdoalah hanya kepadanya, memintalah hanya kepadanya, mohon perlindungan hanya kepadanya. Sehingga dengan demikian selamat amalan kita, selamat iman dan tauhid kita. Sehingga seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Yes, ya? Jadi bertakbir iya, tetapi tidak terlalu mengeraskan, apalagi kalau di tempat yang bisa mengganggu orang. Yang baca Quran misalnya dilarang oleh Nabi SAW untuk membaca keras-keras di masjid. Karena apa? Karena di situ ada orang yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, bahkan mungkin ada yang sedang tidur. Mungkin ada yang sedang tidur, tapi tidak boleh lolok musajid dosanya. Itu pengurusnya buinya. Pengurus tidak boleh lolok di musajid. Apa sebab? Kota basuh, basuh sajadah mereka salah sujud orang ya, tak kaji doang kan. Jadi oleh sebab itu maka dilarang tidur di masjid. Bukan larangan syar'i, tapi larangan pengurus. Kalau orang saya tidak ada larangan untuk tidur di masjid. Cuman karena kadang-kadang ya macam-macam lah. Ada orang kalau lolo menjijan pon dua, kan ya, hanya lolo main di tadi le sudah ngocit. Antum tu pindah ke sajadah, kan ya? Itu dia pegang dari pengurus. Atau dari sumber yang lain, ya kan? Keluar cairan. Ada nongol salah seorang pejabat di Purwokerto, sholat di salah satu masjid besar, ini mesti ancaman. Tentu dia selalunya sholat situ, sekali
Nya kan dia musim itikaf mah, kadang lolok. Apasnya sujud malam lu tampik dan qalu tadi dia sujud. Jadi itu trauma ndak salat situnya lah. Ayo bayangkan. Nah, begitu sebabnya kenapa dilarang salat duduk dilarang tidur di masjid. Nah, kalau nak lolok misalnya nanti bo ale seorang. Bo ale dan jen pindah ke sajadah. Nah, kalau gitu supaya aman. Tapi kalau tahu kan ada pengurus, ya nih lalu mereka karena jogong resikonya, karena jogong. Tapi barangkali demikian kajian kita malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau tengok contoh, ndak ada dayo jodoh, ndak ada dayo untuk bertanya. Jadi kita tutup sajalah. Wabillahi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.